Pemirsa Intens Investigasi, vonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Rupanya belum menjadi akhir dari drama panjang kasus hukum Amar Zoni. Benarkah di balik tembok dingin Lapas Nusa Kambangan, Amar tengah menyusun strategi besar untuk melakukan serangan balik melalui peninjauan kembali? Namun, rahasia besar apa yang membuat Amar Zoni mendadak mengambil keputusan drastis dengan mengganti John Mathias, pengacara yang selama ini membelanya, dengan pengacara Krisnamurti? Adakah rasa kecewa yang mendalam di hati John Mathias setelah dedikasinya dibalas dengan pemutusan kuasa secara sepihak tepat di detik-detik krusial pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan? Lantas, benarkah ada sosok kuat di balik layar yang mempengaruhi Amar Zoni hingga ia nekat merombak total tim kuasa hukumnya? Sanggupkah Dr. Kamelia membuktikan bahwa dirinya bukanlah aktor intelektual di balik pergantian ini? Saat publik menduga adanya intervensi dalam strategi hukum dari keluarga besar Amar Zoni. Di sisi lain, apa senjata baru yang tengah disiapkan Aditya Zoni dan tim kuasa hukum yang baru demi meringankan hukuman sang kakak? Mampukah klaim fakta-fakta baru yang mereka miliki dapat mengubah takdir Amar Zoni di meja hijau? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, vonis berat 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah rupanya menjadi titik balik yang mengejutkan bagi Amar Zoni. Kabarnya, kini ia telah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Namun yang paling memicu tanda tanya besar adalah keputusan mendadak Amar Zoni untuk mengganti John Mathias dengan pengacara Krisnamurti, tepat di tengah badai hukum ini. Lantas, bagaimanakah perasaan dan respon John Mathias dalam menyikapi langkah Amar setelah perjuangan panjang yang ia berikan di meja hijau? Saya ini sejak menerima kuasa dari Amar itu belum pernah ada pencabutan resmi. Nah, ya kan? Nah, ada isu bahwa saya dicabut. Nah, ini terakhir saya ketemu Amar itu tanggal 6 bulan 5 2026. Ya, nih di sini Amar bikin surat pernyataan ke kami, saya bertangan di bawah ini. Nah, nama Muhammad Akbar, tanggal lahir Depok 8 Juni 93, alamat Lapas Cipinang Nangguta, pekerjaan tuna karya. Dengan ini menyatakan tidak mencabut surat pernyataan kuasa hukum John Mathias Associate, surat kuasa terlampir. Jadi dia tidak pernah mencabut surat kuasa ini dari kami, karena di sini kan kuasa kami ini sampai ke PK. Nah, itu masalah surat kuasa. Karena banyaknya kesan di media bahwa kami ini seolah-olah memperebutkan klien. Nah, di sini saya nyatakan, saya membela Amar itu bukan kemauan saya. Karena dia itu datang dengan bapaknya almarhum ke rumah saya dengan omnya, termasuk Selasa Panji ada, diminta untuk jadi PH-nya Amar. Nah, jadi bukan kemauan saya. Nah, sekarang ini karena jangan ada kesan kami itu merebut klien atau mungkin bersikeras untuk menjadi PH Amar. Saya nyatakan sekarang itu bukan. Nah, kedepannya kalau memang ada sekarang ini pengacara baru yang seharusnya secara etika kan harusnya adalah etika seorang rekan sejawat itu berkomunikasi dengan kami kalau memang ada beliaunya ditunjuk sebagai PH-nya Amar, karena kami ini dengan beliau ini kan rekan sejawat.
Pertanyaan besar pun kini menggantung. Adakah terselip rasa kecewa di hati John Matias setelah segala dedikasi dan pembelaan yang ia berikan selama ini justru berujung pada pemutusan kuasa sepihak oleh Amarzoni? Lebih jauh lagi, benarkah keputusan drastis Amarzoni ini murni keinginannya sendiri ataukah ada sosok kuat di balik layar yang mempengaruhi sang aktor hingga ia berpaling kepada Krisnamurti di saat pemindahannya ke Nusa Kambangan? Nah sekarang kayak kalau saya bergabung, kalau menurut pendapat saya ya hasilnya itu kecil, ya ngapain saya harus bergabung? Ini kan masa integritas saya juga PH ke depannya. Nah itu yang saya tidak mau bergabung di situ. Nah kalau masalah kuasa kan udah aku bilang. Dan memang terakhir saya ngomong sama Amar juga, saya bilang nggak usahlah saya ikut di sini. Karena apa? Karena ya saya berbeda pandangan. Nah, jadi itu, dan kemudian kan saya yang malahan banyak pelayanan yang baik dikasihkan Dirjen Lapas selama saya menangani perkara ini. Nah sekarang harus melakukan semacam komplain, ya saya kan tidak mau juga ikut dalam gerbong itu gitu. Sebenarnya gini, pada waktu saya ketemu Amar itu, waktu dia kecewa, kan dikatakan dia kecewa kan, itu tanggal 23 keputusan. Tanggal 24 saya kan ketemu Amar, itu ada pernyataannya, kan ada udah ya langsung ya ada lah seseorang yang menyodorkan surat kuasa ke Amar untuk ditandatangani. Nah kami kan ketemu, saya nanya baik-baik aja, Mar, ini kau udah cabut kuasa dari saya, Mar? Loh enggak om, katanya. Loh itu kan pengacara barumu udah ngomong, aku bilang. Masa kau nggak ngomong-ngomong mas saya cabut kuasa, aku bilang. Enggak om, katanya. Saya itu menunggu om ke bawah. Nah sekarang ada apa, saya dalam keadaan panik disodorkan surat kuasa. Cuma saya ngomong saya tidak mencabut kuasa dari saya, cuma menambah, katanya. Oh ya udah, kalau saya nih ya kalau kamu bilang saya gagal, aku bilang nggak apa-apa, kamu ganti saya. Karena apa? Karena ya mungkin juga ada mungkin darah segar yang, karena saya ini kan udah bosan juga, Mar, aku bilang. Saya menangani perkara ini sejak 2023 loh. Keputusan mengejutkan ini rupanya telah dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Dr. Camelia yang didampingi langsung oleh pengacara Krisnamurti dan adik Amarzoni, Aditya Zoni. Dalam pengumumannya, mereka menegaskan bahwa pergantian kuasa hukum ini merupakan langkah strategis dari keluarga besar Zoni untuk menempuh upaya hukum yang lebih tinggi. Bukan tanpa alasan, Amarzoni dan tim kuasa hukumnya yang baru kini tengah bersiap mengajukan banding hingga merencanakan peninjauan kembali. Setelah mereka mengklaim telah mengantongi sejumlah fakta-fakta baru yang diharapkan mampu meringankan hukuman berat yang menjerat sang aktor. Jadi gini, keluarga dan aku tidak memaksa untuk Bang Amar ganti PH. Semua keputusan ada di tangan Bang Amar. Biar gimana pun hidupnya hidup Bang Amar, masa depannya masa depan Bang Amar. Namanya Bang Amar itu sakit, pasti agak labil memang dia orangnya, gitu loh. Ditambah emang PH yang lama itu kan sudah cukup dekat gitu kan, karena kan sudah berkali-kali menangani kasus ini gitu kan. Nah, tapi ada permasalahan di aku, sedangkan saya dan Bang Amar ada kedekatan juga, jadi dia sangat bingung gitu. Nah, di situ aku dan adik-adiknya Bang Amar sudah jangan ikut campur, biarkan Bang Amar yang memilih siapa yang mau jadi PH-nya untuk melanjutkan kasus ini gitu. Nah, akhirnya Bang Amar memutuskan untuk memakai Bang Krisna, dan boleh ditanya sama Panji, itu keputusan Bang Amar sendiri kan Ji? Coba Ji nanya. Iya. Coba Ji tambahin waktu hari Senin waktu selesai ke sana. Iya. Bang Amar ya itu keputusan Bang Amar sendiri juga sih. Ya jujur gue kan dokter nih yang denger tuh, gitu kan. Kalau memang ya. Jadi waktu itu pencabutan waktu di sidang hari Kamis ya, aku jelasin ya. Ini kan hari Kamis 28. Iya. Ya, 23 ya kan.
Nah, ini hari Kamis Bang Amar udah menandatanganinya sebenarnya. Kemudian hari Jumat PH lama datang lah. Ya itu yang saya bilang, Bang Amar itu kan sakit, pecandu gitu ya. Pasti dia mentalnya labil. Kalau ini punya ketakutan lah gitu. Dia jadi akhirnya ragu. Akhirnya memutuskan untuk tidak mencabut tapi menambah PH tersebut gitu. Cuman kan biar gimana saya harus diskusi balik dong dengan tim Bang Krisna. Ya benar seperti Bang Krisna bilang, tidak mungkin satu kapal itu 2 nakoda, bagaimana bisa sejalan nantinya gitu. Jadi aku bilang sama Bang Amar, putuskan matang-matang, kita tidak memaksa. Kalaupun emang Bang Amar memutuskan untuk tetap dengan PH lama, kita menghargainya, sangat-sangat menghargainya gitu. Tapi kalau emang putusannya memakai Bang Amar, ya udah kita juga menghargainya gitu. Dengan masuknya formasi baru ini, pihak keluarga berharap ada titik terang dalam perjuangan hukum Amarzoni di tahap selanjutnya. Pastinya keluarga berharap, terutama ini dulu sih, mental dia di sana, tentang kesehatan dia di sana, gitu loh, tentang gimana dia di sana gitu. Yang paling penting sih sekarang yang digarisbawahi gimana caranya aku bisa berkomunikasi sama dia dan tahu kalau dia baik-baik aja. Itu yang lagi kita kejar gitu. Pasti kita berusaha terus gitu. Alhamdulillah baik. Semua orang baik, pastilah kita mau dari dokter, mau dari siapapun pasti kita terima lah gitu loh. Maksudnya kan apalagi sudah membantu banyak, kita terima kasih juga gitu kan. Dari keluarga pokoknya apapun yang terbaik kita doakan lah untuk Bang Amar. Bagaimana kalau dari keluarga sih, dari saya sendiri adiknya ya sekarang fokusnya ke Bang Amar lah gitu loh. Gimana mental dia di sana, gimana kesehatan dia di sana gitu. Menanggapi desas-desus yang beredar, Dr. Camelia selaku sosok yang selama ini sangat dekat dengan lingkaran privasi Amarzoni, secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya menjadi aktor intelektual di balik penggantian kuasa hukum tersebut. Ia menekankan bahwa langkah ini murni merupakan hasil kesepakatan bulat antara Amarzoni dan pihak keluarga besarnya, setelah melalui berbagai pertimbangan matang. Baginya, keputusan untuk menunjuk Krisna Murty sepenuhnya adalah hak prerogatif Amarzoni yang merasa perlu adanya penyegaran strategi hukum, tanpa ada intervensi atau pengaruh dari pihak luar manapun, termasuk dirinya. Hari Senin tanggal 9 Mei itu balik lagi tim Bang Krisna untuk gimana nih, mau siapa yang kamu gayat lah intinya. Akhirnya Bang Amar itu memutuskan Bang Krisna dan bikin surat pencabutan lagi di tanggal 9 ada yang tulisan dijelasin sama Ahmad John. Kalau tidak merasa menerima, saya kira kan setiap kantor punya alamat pengiriman surat ya. Jadi ini surat sudah dikirim melalui kurir yang dapat dipercaya lah. Kan banyak kurir sekarang sudah dikirim ke alamat kantornya. Nah, mau dia terima atau tidak ya itu kan ke beliau ya yang memiliki kantor tersebut. Karena pada saat kami ke sana udah diterima dan juga ada tanda terimanya. Dan untuk Andi Mualim juga harus sudah kirim ke alamat yang tertera di alamat kantornya. Ini dari Bang Amar ya, ini tanda tangan Bang Amar sendiri ya, dan bisa dipastikan saya tidak bisa masuk ke dalam lapas itu, jadi tidak ada mungkin pengaruh dari saya ya kan, gitu. Kalau mungkin emang ya saya yang bertanda tangan di surat pernyataan pencabutan kuasa, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad Amar Akbar alias Amarzoni, tempat tanggal lahir bla bla bla, pekerjaan tunakarya, alamat Lapas Narkotika Cipinang. Dengan ini menyatakan 1, mencabut semua kuasa yang saya berikan kepada John Matias Associate dan kawan-kawan. 2, bahwa sejak ditandatangani surat pernyataan ini, John Matias tidak berhak mewakili saya baik di dalam ataupun di luar pengadilan dan dalam hal apapun terkait upaya hukum yang saya lakukan. 3, saya dengan ini menguasakan sepenuhnya tulisannya juga, bahwa saya memberi kuasa penuh kepada Krisna Murty lawyer dan partner dan menguasakan untuk melakukan peninjauan kembali dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kuasa yang saya berikan
Lapas Narkotika Cipinang 4 Mei 2026. Nih, dan sudah menandatangani PK juga. Cuman kan kita nggak bisa bersedih terus, berdiam diri terus, tapi mending otak muter gimana langkah selanjutnya yang tepat untuk mencari keadilan di Indonesia ini. Gitu. Jadi nggak usah sedih-sedih lah gitu loh. Maksudnya mendingan cari aja langkah-langkah apa yang harus diambil, diskusi sama Bang Krisna gitu. Menurut aku jalanin aja yang ada di depan, kadar Allah. Mungkin emang aku sebagai perantara untuk memperjuangkan ini gitu loh, memperjuangkan keadilan Bang Amar gitu kali. Jadi ya udah gitu. Vonis 7 tahun penjara jatuh. Seperti apa tangis Amar Zoni yang pecah hingga ia memeluk erat Camelia di ruang sidang usai mendengar putusan majelis hakim? Seperti apa pula gejolak batin sang aktor saat menyadari masa mudanya harus dihabiskan di balik jeruji besi? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi. Tepatnya pada tanggal 23 April 2026, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seketika diselimuti suasana kelam. Saat Amar Zoni tampak begitu terpukul mendengar ketukan palu majelis hakim yang memvonisnya 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atas kasus penyalahgunaan dan pengedaran narkotika di Rutan Salemba. Terdakwanya Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana penjara sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan kekuatan tetap. Bang Amar sedikit, Bang Amar. Usai sidang ditutup, pemandangan haru pecah ketika Amar Zoni langsung memeluk Dr. Camelia. Ia mencari sandaran di tengah guncangan batin yang hebat akibat hukuman yang terasa begitu berat. Di momen emosional tersebut, Dr. Camelia terlihat terus membisikkan kata-kata penguat guna menenangkan Amar Zoni yang masih tak percaya akan nasibnya. Sementara itu, saat berusaha dikonfirmasi oleh awak media, ayah 2 anak ini memilih bungkam 1000 bahasa terkait vonis 7 tahun yang kini membayangi masa depannya. Menanggapi vonis pahit yang menjerat sang kekasih hati, Dr. Camelia akhirnya angkat bicara. Ia tak mampu menutupi rasa syok yang mendalam atas putusan majelis hakim yang dinilainya sangat berat bagi Amar Zoni. Di hadapan awak media, ia menedaskan bahwa kehadirannya di ruang sidang murni sebagai bentuk dukungan moral demi menjaga kondisi mental Amar Zoni yang sedang berada di titik terendah. Namun Dr. Camelia tidak tinggal diam. Ia menyatakan komitmennya untuk segera menyusun langkah hukum strategis bersama tim pengacara baru demi memperjuangkan nasib Amar Zoni. Fokus utamanya kini bukan sekadar upaya banding, melainkan berjuang sekuat tenaga agar Amar Zoni tidak dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan dan memastikan sang aktor tetap mendapatkan hak dan pendampingan yang layak. Berat lah pastinya. Yang ngobrolin langkah-langkahnya, langkah apa yang harus kita tempuh habis setelah persidangan ini udah gitu. Nggak nyangka, makanya shock banget. Asli aku masih shock banget, sebenarnya aku nggak mau ngomong dulu gitu. Tapi tadi lebih ke menguatkan Bang Amar sama langkah hukum apa yang harus dilakukan. Langkah-langkah apa supaya dia tidak dibalikin lagi ke Nusa Kambangan. Pertama itu dulu lah. Kalau masalah langkah hukumnya nanti aja dulu lah. Gitu, langkah apa supaya dia nggak dibalikin lagi ke MK.
Ya mudah-mudahan dengan aku diwawancara kayak gini, Pak Menteri, Pak Dirjen menelaah lagi kasusnya Bang Amar, apa pantas dia kesana gitu aja sih. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.